Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Dua orang satpam bersimbah darah akibat dianiaya senjata tajam dua anggota LSM di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Akibat kejadian ini, korban Sunarto menderita luka di kepala dan wajah akibat dihantam helm. Sementara Karyono kritis akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Kejadian berawal saat dua anggota LSM datang ke sekolah meminta uang THR. Karena keduanya masuk tanpa melapor, kemudian ditegur dua korban. Tidak terima ditegur, kedua pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan menggunakan helm dan senjata tajam. Akibatnya, kedua korban dilarikan ke RSUD Balaraja untuk mendapatkan pertolongan medis. Dipukul helmnya mungkin sampai hancur ya, tadi helmnya udah dibawa ke pihak kepolisian untuk BB. Kalau Mas Karyo itu ada sekitar 4-6 tusukan, satu di leher, dekat telinga sama telinganya sobek, sama di punggung ya. Saat ini, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku segera melakukan pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aksi curanmor gagal karena motor yang dicuri menggunakan kunci ganda di cakram motor di sebuah minimarket di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Bangkalan, pelaku curanmor ditangkap saat menggasak motor perziarah. Kamera CCTV merekam upaya pencurian motor di parkiran minimarket di Desa Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menggunakan kunci T, pelaku berhasil menghidupkan mesin motor. Naas, saat motor sudah hidup, pelaku malah kebingungan lantaran cakram motor terkunci. Tak lama, pemilik motor yang merupakan karyawan minimarket memergoki aksi pencurian ini hingga pelaku melarikan diri. Korban mengaku jika pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan satu motor, di mana satu pelaku menunggu di tepi jalan dan satu pelaku bertugas menjadi eksekutor. Itu karyawannya lagi bersih-bersih, Pak. Terus tahu-tahu motornya udah nyala. Habis itu dia keluar, itu pencurinya kabur. Mas, itu diduga pakai apa, Mas? Pencuri menghidupkan motornya? Pakai kunci T. Dirusak berarti? Iya. Kasus percobaan pencurian ini pun sudah dilaporkan ke kantor polisi di Polsek Mojowarno. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Nggak sampai kenal maling. AJ, pelaku curanmor ini hanya bisa pasrah usai dibekuk warga Desa Lajing, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku kepergok warga saat hendak menggasak sepeda motor. Kejadian bermula saat pemilik motor datang ke pemakaman desa untuk berziarah dan memarkirkan motornya di luar pagar. Tak lama korban mendengar teriakan maling dari sejumlah warga. Pelaku AJ berhasil diringkus, sementara seorang rekannya berhasil kabur. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah rumah ambruk akibat pergeseran tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Bekasi puluhan rumah hancur tertimpa menara seluler yang roboh akibat diterjang angin kencang. Sebuah rumah bertingkat tiba-tiba ambruk di perumahan Dian Anyar, Kelurahan Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa ini sontak membuat geger warga sekitar. Tidak hanya rumah, pasar dadakan di perumahan ini juga ambruk akibat pergerakan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka karena penghuni sudah mengosongkan bangunan. Pergeseran tanah di lokasi ini dipicu hujan deras yang terus mengguyur. Lokasi tersebut juga memiliki riwayat kejadian tanah longsor. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekeliling lokasi rumah dan pasar dadakan yang ambruk dipasang garis polisi. Selain itu, warga yang rumahnya di sekitar lokasi diimbau untuk mengungsi ke tempat aman. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Menara provider telepon seluler ini roboh akibat diterjang angin puting beliung di Desa Telajung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya puluhan rumah warga hancur. Warga mengaku kejadian begitu cepat sehingga membuat warga panik dan tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Warga mengaku kejadian begitu cepat sehingga membuat panik dan tidak bisa menyelamatkan barang berharganya. Selain merusak rumah, sejumlah pohon juga roboh akibat tertimpa menara. Warga yang atap rumahnya rusak pun terpaksa mengungsi di rumah tetangga sambil menunggu perbaikan rumah. Ya kayak suara diesel itu. Gemuruh begitu yuk. Itu disertai hujan atau gimana Bang? Mau hujan. Mau hujan. Awalnya gerimis kan. Tiba-tiba hujannya makin gede, bareng angin. Dibarengin angin. Iya. Saat kondisi angin itu abang posisinya lagi di mana? Di kamar. Terus? Ya udah di kamar diam. Cuman hitungan detik doang sih. Sementara itu pasca kejadian petugas mulai memotong besi reruntuhan tower provider yang roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi meringkus dua tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang pelajar MTS dan juga anggota perguruan salah satu silat tewas saat latihan tanding di Desa Ngabar, Jetis, Kabupaten Mojokerto. Korban ialah RK 15 tahun. Korban tewas akibat luka parah di sekujur tubuh karena dianiaya usai tak berdaya. Korban tewas setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit RA Basuni. Dua pelaku yakni AI 21 tahun, pelaku penganiayaan korban saat latihan tarung, dan wasit tanding SD 30 tahun. Kasus ini bermula saat perguruan silat menggelar latihan tanding. Setelah kedua terjadi, insiden korban terjatuh dan masih ditendang bagian dada dan kepala oleh pelaku. Sementara wasit seakan membiarkan hal itu terjadi. Badan korban banyak lebam-lebam karena diakibatkan bantingan-bantingan akibat latihan dan akibat sabung yang dilakukan oleh antar siswa. Meski mengaku tak sengaja, kedua pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pidana penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sesuai Perda Jawa Barat nomor 14 tahun 2014, petugas gabungan dari Kodam 3 Siliwangi bersama Pol PP Kota Bandung merazia tempat hiburan malam di kawasan Jalan Cimbulit, Kota Bandung, Selasa malam. Modus pemilik hiburan mematikan lampu agar tak terlihat beroperasi. Saat digeledah, ditemukan beberapa ruangan dengan belasan botol miras yang sudah terbuka, serta puluhan wanita pemandu lagu. Namun sayang, pengunjung berhasil kabur lewat pintu belakang. Di bangunan belakang juga terdapat puluhan bekas botol miras yang disembunyikan dalam toilet. Penyegelan, ada beberapa ruang karaoke yang kami segel agar patuh peraturan dan edaran wali kota selama bulan Ramadan ini. Setelah dirazia, tempat hiburan malam tersebut langsung disegel agar tidak beroperasi selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Bandung melakukan razia makanan dan penjual aneka takjil di wilayah Bandung Raya selama bulan Ramadan. Salah satunya di Pasar Tumpah yang berada di kawasan Jalan Pusdai, Kota Bandung. Dalam razia ini petugas mengambil 22 sampel dari para pedagang. Hasilnya ada jajanan mie basah yang mengandung formalin dan kodamin. BP POM langsung memberikan sanksi serta pembinaan bagi pedagang yang menggunakan bahan berbahaya. Sampling sebanyak 22. Dan ada satu yang tidak memenuhi syarat, yaitu produk mie basah yang mengandung formalin. Dan 22 jenis makanan? 22 jenis makanan. Yang makanan biasa tajil ya ada cendol, kolak, cimol. Ya. Rencananya razia serupa akan terus digelar untuk menindak para pedagang yang masih nekat memakai kandungan berbahaya bagi kesehatan tubuh demi meraih keuntungan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga padati lapangan Denggung untuk menukarkan uang baru jelang Hari Raya di Sleman, Yogyakarta. Sementara di Serang, Banten, Mama mulai memburu perhiasan emas untuk dipakai saat Idul Fitri. Sejak pagi ribuan warga memadati lokasi penukaran uang baru di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Mereka rela antri berjam-jam hingga mengular demi mendapatkan pecahan uang baru untuk dibagikan pada sanak keluarga saat Lebaran nanti.
Untuk bisa menukarkan uang baru, masyarakat cukup registrasi secara online dan konfirmasi ke petugas agar memperoleh nomor urut antrean. Oke sih, udah ada BI Pintar, udah ngikutin zaman ya, udah semakin teknologinya semakin digunakan. Uang berapa aja yang tadi yang ditukar, Bu? Kami nukarnya itu di pecahan 50.000, 20, 10, 5.000 sama 2.000. Sementara itu, kantor perwakilan Bank Indonesia di Yogyakarta menyiapkan uang tunai sebesar 4,61 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, emak-emak mulai menyerbu toko emas untuk bertransaksi perhiasan di Pasar Rauh, Serang, Banten. Selain membeli emas perhiasan, ada juga warga yang menjual emas perhiasannya untuk kebutuhan Lebaran. Salah satu warga mengaku sengaja membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai di hari Lebaran nanti. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung doang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi di Sementara saat ini harga emas murni naik, dijual Rp1.530.000 per gram. Meski harga emas naik, namun daya tarik warga untuk membeli emas perhiasan meningkat jelang Lebaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, sejumlah titik di Jalan Arteri Kalimalang masih semrawut hingga memunculkan kemacetan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi lakukan sistem satu arah di jalur menuju pintu masuk terminal Surabaya. Kesemrawutan dan kemacetan parah terjadi di ruas jalur mudik Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang Selatan, Jagasampurna, Bekasi. Kemacetan diperparah kerusakan jalan dan bergelombang dari Kampung 2 hingga Caman Raya. Akibatnya pengendara roda 2 dan roda 4 harus ekstra hati-hati melintasi jalan yang menghubungkan kota Bekasi dengan Jakarta. Padahal Jalan Arteri Kalimalang ini merupakan jalan utama pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya. Bahkan kondisi ruas jalan juga mengalami penyempitan di sejumlah titik lantaran adanya galian yang belum selesai pengerjaannya. Setiap hari macet. Banyak pengendara ngeluh ya, macet gitu. Oke, harapannya gimana? Ya, semoga biar cepet-cepet kelar aja proyeknya. Oke. Nggak terlalu macet banget. Warganya berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak dan bergelombang serta menghentikan pengerjaan proyek galian. Terlebih jelang arus mudik yang semakin mendekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas Polresta Sidoarjo mulai uji coba penutupan Jalan Lejen Sutoyo atau jalan akses menuju pintu masuk Terminal Purabaya, Surabaya menjadi one way. Kini warga hanya dapat memasuki Jalan Lejen Sutoyo melalui kawasan Medaeng atau menuju Terminal Purabaya dan Jalan Layang Waru, Sidoarjo. Rekayasa lalu lintas di Jalan Lejen Sutoyo menjadi one way sebagai langkah mengurai kemacetan yang biasa terjadi akibat penumpukan armada bus yang akan masuk ke Terminal Purabaya. Prediksi masyarakat yang akan mudik ke Jawa Timur menggunakan moda bis ini nanti akan ada peningkatan sebesar 4% dari tahun lalu. Jadi kita perlu membuat special treatment atau pola rekayasa yang di luar seperti biasa, kita berlakukan one way secara temporer, seperti itu Mas. Selain memberlakukan one way di jalan akses masuk Terminal Purabaya, petugas Polresta Sidoarjo juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya hingga pengaturan waktu lampu rambu lalu lintas sebagai antisipasi mencegah kemacetan di kawasan Terminal Purabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten yang rusak akibat ditabrak kapal Portling 3 mulai diperbaiki. Sementara di Garut, Jawa Barat, petugas gabungan lakukan pemeriksaan bus yang digunakan untuk mudik. Sejumlah pekerja beserta alat berat dikerahkan untuk memperbaiki movable bridge di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten yang rusak tertabrak KMP Portling 3. Perbaikan segera dilakukan untuk melayani pengguna jasa jelang angkutan Lebaran 2025.
Dari hasil rapat PT SDP Indonesia Ferry, perbaikan dermaga membutuhkan waktu 10 hari ke depan. Saat ini, dermaga eksekutif masih bisa beroperasi untuk bongkar muat melayani pengguna jasa, namun hanya menggunakan satu pintu samping. Secara operasional tetap masih operasional, jadi saat ini juga mulai tadi malam jam 19 tetap operasional. Dan insya Allah kita tetap ikut berpartisipasi nanti di arus mudik pada peak season-nya. Kemudian semuanya dapat berjalan baik. Sebelumnya, kapal motor penumpang KMP Portling 3 mengalami kendala olah gerak. Akibatnya kapal menabrak dermaga 6 pelabuhan penyeberangan Merak hingga mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Petugas gabungan Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan memeriksa uji kelayakan fungsi kendaraan bus yang akan dijadikan angkutan lebaran mendatang. Pemeriksaan fungsi kendaraan meliputi rem, lampu, persneling, hingga ban dan wiper mobil. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk masa berlaku uji kelayakan kendaraan. Pengecekan dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki libur mudik lebaran serta menghindari kemacetan. Untuk menghadapi peningkatan arus transportasi yang menggunakan nanti kendaraan umum agar bisa berjalan dengan baik, masyarakat nanti terlayani dengan baik, terhindari dari permasalahan, kecelakaan, dan lain-lain. Pemeriksaan armada bus ini akan terus dilakukan hingga mendekati masa angkutan lebaran mendatang. Diperkirakan peningkatan jumlah pemudik di Garut akan terus bertambah dan puncaknya terjadi tanggal 28 Maret mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, Ayus melaporkan. Pemirsa, perajin hampers kue kering di Kota Cimahi, Jawa Barat kebanjiran pesanan untuk hadiah lebaran. Kue dibuat spesial dengan tema cemilan sehat berbahan gandum yang dipadu dengan kacang walnut. Berikut liputannya. Mendekati Lebaran, industri rumahan hampers kue kering di Kota Cimahi, Jawa Barat mulai kebanjiran pesanan. Beragam model hampers yang unik ditambah cita rasa kue yang lezat, sukses memikat hati para pembeli. Inilah hampers-hampers hasil kreasi ibu muda bernama Yuliawati. Beragam model hampers lengkap dengan pernak-pernik hiasannya tampil ciamik sebagai bingkisan di hari Lebaran. Selain cantik, hampers ini terbilang ramah lingkungan karena tidak sekali buang. Bahannya yang awet dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat lainnya. Yuli menyuguhkan kue spesial dengan tema cemilan sehat, yakni kue berbahan dasar gandum dipadukan dengan kacang walnut yang kaya akan antioksidan. Ini pasti buat rekanan di kantor suka nyarinya dari sini dan mereka juga suka request, ih lucu. Kebetulan saya juga suka ngirimnya keluar pulau, karena pasti belinya di sini tiap tahun. Jadi sebelum kejual biasa yang langganan udah tiap tahun, saya tuh pagi sama malam live TikTok yang nontonnya tuh hampir di atas 1.000 orang. Udah gitu mereka itu bukan beli pas untuk Lebaran, jadi beli saat itu dia nonton, saat itu dia beli dan kirim hari itu. Jadi kita tuh memang spesialnya kirimnya lewat paksel yang nggak pernah nyebutin, karena aman gitu. Bagi Anda yang berminat, hampers buatan Yuli ini dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp2 juta. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Lapangan kriket bersejarah menjadi tuan rumah buka puasa pertama saat Ramadan dengan menyatukan orang-orang di seluruh London, Inggris. Ratusan orang berkumpul di Lord's Cricket Ground untuk berbuka puasa di tempat bersejarah sebagai momen penting dalam proyek tenda Ramadan di London, Inggris. Para staf pengatur makanan dan minuman di lapangan dan menyambut para pengunjung untuk dapat duduk. Seorang imam memimpin doa yang diikuti oleh para jemaah sebelum para relawan membagikan makanan untuk para tamu berbuka puasa. Sekitar 500 tamu diharapkan hadir pada acara Ramadan di Lord's Cricket Ground. Tercatat bahwa kegiatan amal ini telah berjalan selama 12 tahun sejak tahun 2013 dan telah berkembang ke 12 kota di seluruh negeri dengan acara tahunan. Rangkaian acara buka puasa bersama ini akan terus berlanjut dan diakhiri dengan acara buka puasa bersama di Trafalgar Square. Pemirsa, asupan gizi seimbang menjadi dasar tumbuh kembang anak. Karenanya penting bagi para ibu untuk memiliki pengetahuan yang tepat tentang gizi seimbang.
Melalui kegiatan Gembira atau gerakan masak bergizi bersama Ajinomoto Health Provider, perusahaan produsen bumbu masak yang hadir di Indonesia sejak 1969 ini mengajak para ibu di Mojokerto untuk dukung kesehatan keluarga melalui makanan. Ajinomoto sebagai health provider membagikan pentingnya asupan gizi seimbang dengan memilih makanan yang baik dan pentingnya konsep bijak garam untuk kurangi resiko hipertensi. Makanan bergizi seimbang bisa disajikan dengan enak jika diolah dengan bumbu yang tepat. Sebaiknya dalam sehari ya, makanannya itu ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan juga ada mineral. Sel-sel kita ini bekerja juga ternyata perlu garam. Nah, tapi kalau berlebihan jumlahnya, ternyata garam ini juga bisa meningkatkan berbagai resiko penyakit. Para ibu diajak untuk mengutamakan asupan gizi seimbang dan bijak garam. Acara Gembira telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Sampai dengan Februari ini, Gembira telah dilaksanakan 42 kali di 33 kota. Dengan total peserta kurang lebih 9.600 orang. Ajinomoto juga memperkenalkan konsep bijak garam untuk mengurangi resiko hipertensi, namun makanan tetap lezat dengan menambahkan MSG. Bahwa ternyata MSG bisa membantu kita untuk mengurangi resiko hipertensi. Cukup dengan 1 sendok teh garam ditambah dengan setengah sendok teh MSG saja, makanan tetap lezat. Nah, ada acara Gembira ini, saya jadi dapat banyak inspirasi untuk masak lebih sehat lagi, untuk dukung kesehatan keluarga. Menuju tahun 2030, melalui inisiatif keberlanjutannya Ajinomoto Health Provider, Ajinomoto Indonesia ingin membantu meningkatkan harapan hidup sehat masyarakat Indonesia dan mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan sebesar 50%. Kamera CCTV merekam satu unit minibus yang tengah terparkir. Tiba-tiba diserempet mobil dinas kepolisian di Jalan Letda Sucipto, Tuban, Jawa Timur. Namun setelah menyerempet minibus, mobil dinas ini langsung meninggalkan lokasi kejadian. Akibatnya, bodi samping minibus pun mengalami kerusakan cukup parah. Usai kejadian ini, pemilik minibus Wahabi Martanio, 40 tahun, mengungkapkan keluh kesahnya di media sosial hingga viral. Korban mengaku sangat menyayangkan sikap pengemudi lantaran tidak ada permohonan maaf dan itikat baik. Saya keluar dari rumah tamu atau rumah klien saya, mendapati mobil saya seperti itu. Saya panik, saya tanya lingkungan sekitar, tidak ada yang tahu menau. Syukur alhamdulillah ada salah satu CCTV yang nge-shoot atau titik spot fokusnya persis di posisi mobil saya parkir. Hingga saat ini, belum ada anggota kepolisian setempat yang memberikan respon terkait kejadian ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja pencuri motor terpergok saat beraksi di Jalan Serang, Banten. Sementara di Sampang, Jawa Timur, motor pembobol rumah kosong dibakar basah. Warga menghakimi seorang pelaku pencurian sepeda motor di Serang, Banten. Ia kemudian diamankan petugas dari amuk massa. Sebelumnya, pelaku nekat mencuri sepeda motor dengan berpura-pura akan membeli. Ia membawa kabur kendaraan dengan dalih untuk mencoba. Namun dalam pelariannya, ia ditemukan pemilik sepeda motor di Jalan Serang, Cilegon, tepatnya pom bensin Tatakan. Pelaku dikejar dan ditabrak korban sebelum ditangkap warga. Dia nggak datang ya kan, dikejar sama adek, kekejar, ditabrakin motor ini pakai motor saudara, motor Beat. Dia jatuh, bangun lagi, dia lari lagi pakai motor ini, dikejar lagi, kena di pom Benggala. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor curian. Kini pelaku masih diperiksa petugas kepolisian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga yang emosi membawa 1 unit motor pelaku pencurian rumah ke sebuah lahan kosong di Desa Sejati, Sampang. Tak selang berapa lama, warga membakar motor hingga hangus dilalap api. Padahal aksi massa ini sempat dicegah polisi berpakaian preman, namun tak membuahkan hasil akibat emosi warga yang tak terbendung. Aksi pencurian berawal saat warga melaksanakan sholat subuh di masjid. Tiba-tiba pelaku masuk ke rumah tokoh masyarakat Muwafiq Hasim dan menggasak barang berharga.
Namun putri korban yang ada di dalam rumah memergoki dan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Mengetahui aksinya gagal, pelaku segera melarikan diri dengan meninggalkan motornya. Kasus pencurian ini kini sudah ditangani polisi dengan mengumpulkan keterangan saksi di lokasi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ayus melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.